Baik, izin Bapak Ibu yang membatasi teman-teman, saya bicara sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Oke, terima kasih untuk Bapak Pimpinan, Bapak Menagih semua. Sehingga hari ini saya diberi kesempatan dan ruang untuk berdiri di tempat ini untuk berbagi hal-hal positif dalam keikutsertaan saya sebagai seorang calon guru penggerak. Teman-teman dan Bapak Pimpinan sebuah punya praktek, saya berdiri di tempat ini, saya tidak lebih dari teman-teman. Kita semua sama, hanya kebetulan saya daftar duluan. Saya daftar duluan, jadi saya bisa berdiri duluan di tempat ini. Jadi teman-teman, mari kita sama-sama mengikuti kegiatan yang ada. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari bersama. Saya di sini prinsipnya berbagi ya, teman-teman, bukan saya menggurui teman-teman. Saya berbagi apa yang sudah saya dapatkan dari selama keikutsertaan saya sebagai CGP. Nah, tujuan dari kegiatan kita hari ini, ya paling tidak kita punya visi yang sama, misi yang sama. Ke depan apa-apa yang mau kita lakukan terkait perkembangan komunitas sekolah kita di tempat ini. Jadi sekali lagi tujuan kegiatan ini adalah kita punya pikiran dan visi yang sama tentang apa yang mau kita buat ke depan tentang komunitas belajar di SMA Negeri Nusa ini. Jadi izinkan saya untuk menyampaikan poin-poin materi lewat telepon. Kita dulu boleh kok? Mohon izin Bapak saya dulu supaya lebih nyaman. Oke, kelihatan semua kok. Oke, baik teman-teman, yang kita sama-sama berbagi di sini tentang budaya positif. Nah, teman-teman, kalau kita mau menerapkan sesuatu di lingkungan, maka kita perlu tahu dasarnya apa, teman-teman. Kalau kita berbicara tentang budaya positif, maka kita perlu tahu arti budaya sesungguhnya itu apa. Nah ini, dari sini saya cari dari beberapa literasi dan literatur. Kebudayaan atau budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata budaya yang merupakan bentuk jamak dari kata budi, yang artinya akal atau budi, yang kemudian diartikan sebagai budi dan akal manusia. Berikutnya teman-teman, dalam bahasa Inggris sendiri, budaya sendiri berasal dari kata kultur ya, punya tulisan. Yang akar katanya ini dari bahasa Latin colere, yang berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan dan mengembangkan. Nah ini akar kata budaya ini dari bahasa Latin. Kalau berikutnya teman-teman, kalau kita mau definisikan, maka budaya itu artinya daya budi berupa cipta, karsa, dan rasa. Nah, hasil dari cipta, karsa, dan rasa itu yang kita kenal sebagai kebudayaan. Memang banyak pengertian dari ahli-ahli teman-teman, tapi yang saya mau ambil yang mengena, yang ini dan saya mau bagi ke teman-teman adalah ini. Jadi hasil dari cipta, karsa, dan rasa ini. Itu yang kita kenal dengan yang namanya kebudayaan. Tapi teman-teman, kita harus ingat bahwa yang namanya suatu hal bisa disebut sebagai budaya atau kebudayaan apabila itu diwariskan ke generasi berikutnya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu cukup untuk kita punya generasi kita saja, itu belum bisa disebut sebagai budaya. Jadi harus ada pewarisan ke generasi berikutnya, baru itu kita sebut sebagai budaya.
Sampai sini teman-teman bisa ikut juga. Oke. Lalu apa makna budaya positif sendiri? Nah tentu teman-teman, kita sebagai orang-orang yang berbudaya punya kebudayaan masing-masing. Tapi ada kebudayaan-kebudayaan yang belum tentu sebagai orang Timur bisa menerima kebudayaan dari suku lain, dan sebaliknya suku lain belum tentu menerima kebudayaan saya sebagai orang Timur. Tapi ada yang namanya budaya positif teman-teman. Budaya positif ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai kebudayaan universal. Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebudayaan universal teman-teman? Nilai kebudayaan universal itu adalah nilai-nilai yang berlaku secara menyeluruh. Itu lintas agama, lintas suku, budaya, bahasa, ras. Misalnya gini, kita orang Timur diajar untuk menghargai. Tentu di orang Flores diajar juga untuk menghargai. Di kita yang Kristen diajar untuk menghargai. Di agama-agama Muslim dan seterusnya diajar untuk menghargai. Ini berlaku universal. Itu yang kita kenal dengan budaya positif. Lalu bagaimana dengan di sekolah teman-teman? Ini kita mau menerapkan budaya positif di sekolah itu seperti apa? Jadi kalau budaya positif di sekolah teman-teman, itu nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Lalu kan disebut dengan budaya, berarti harus diwariskan. Bukan hanya sebatas hari ini kita melakukan tindakan ini, besok lusa kita stop. Tapi harus diwariskan secara turun-temurun. Ini yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah teman-teman. Lalu teman-teman, kalau kita mau ciptakan suatu tradisi budaya positif di kita punya sekolah, maka siapa lagi kalau kita guru-guru yang jadi ujung tombak? Tentu kita yang jadi ujung tombak. Kalau kita tidak mulai, maka itu akan berhenti di situ saja. Jadi kita guru punya peran sentral dalam pembentukan sebuah budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, teman-teman, ini tentang konsep budaya positif. Nah, lalu teman-teman, untuk memahami lebih dalam tentang budaya positif, untuk membentuk suatu budaya positif dalam lingkungan pendidikan, maka kita perlu memahami beberapa hal ini, teman-teman. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa kita pahami dalam rangka pembentukan budaya positif di sekolah. Yang pertama itu kita perlu memahami tentang perubahan paradigma, teori stimulus dan teori kontrol. Lalu yang kedua tentang disiplin positif. Lalu yang ketiga tentang keyakinan kelas. Lalu yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia, dan yang berikutnya adalah posisi kontrol. Yang pertama teman-teman tentang perubahan paradigma ini. Teman-teman, ini ada satu tugas untuk potong. Tugas untuk potong, cari teman-teman punya kawan di samping dan coba kita ikuti instruksi yang ada di slide. Silakan baca. Kita cari kita punya teman-teman yang ada di samping dan ikuti instruksi yang ada di slide teman-teman. Oke, sudah. Jadi intinya gini, salah satu kepala tangan misalnya karuni dengan pikiran. Karuni karuni tangan. Lalu kalau bayangkan dalam karuni tangan itu ada sesuatu yang paling berharga yang karuni miliki. Sudah. Lalu sekarang tugas ibu adalah meraih karuni untuk buka karuni tangan. Atau mau paksa mau bikin apa? Silakan. Kita kasih kesempatan 30 detik.
untuk teman-teman yang ada di samping. Lalu setelah itu kita bikin secara bergantian. Ibu Ira, punya Ira. Oke, silakan saya kasih kesempatan 30 detik. Bagaimana? Oke, jadi total waktunya sekarang jam 11.53, selesai jam 11.55. Kita kasih kesempatan 2 menit, lebih 2 menit, 2 menit. 2 menit itu waktu motornya. Sudah beda dengan itu. Sekarang pertanyaan baik pertanyaan baik kita adalah apakah yang A atau yang B ini bisa membuka kepala tangan? Ada yang buka kok? Ada. Oke. Siapa yang buka di sini? Oke, yang buka coba terangkan kira-kira alasannya apa? Kenapa membuka? Silakan. Dapat rayu. Alasan kenapa saya membuka kepalan tangan karena Ibu Ira meminta dengan bahasa bujukan yang sehingga membuat saya membuka untuk Ibu Ira. Sekalipun sesuatu yang besar ya, berarti kata-kata yang menghargai Ibu. Alasannya karena ajakan yang halus ya. Nah sekarang berikutnya teman-teman ada yang nanya juga Pak? Ya, ada saya. Oke berarti kemana kan? Oke baik, terima kasih untuk kesempatan memberikan kepada saya. Ketika saya buka ini apa yang sudah pakai tadi di Ibu Indah tangan, saya rayu dulu Ibu Indah. Saya rayu, saya potong tangannya. Cara saya seperti itu supaya saya bisa buka tangan gitu. Tusuk-tusuk dulu. Saya buka, kena tangannya terbuka. Akhirnya lagi buka tangan ya? Oke, berarti lari luar biasa dengan diri ya. Oke baik, yang berikutnya sekarang ada yang tertutup, pasti kebanyakan kita tertutup atau kemana? Yang tutup ke mana ya? Kira-kira kenapa tutup? Karena sesuatu yang berharga Anda terima kasih, saya tidak mau memberikan apapun yang tidak kita kekerasan mungkin nggak bisa. Mau yang kali pukul sampai pingsan ya bisa. Walaupun yang beri seluruh senyuman tetap tidak bisa ya. Kalau tadi kan kekerasan, kayak dia tetap tidak bisa. Kekerasan di sana ya, aduh luar biasa, memang bertahan. Oke, ada yang buka, ada yang tutup, tapi kita masuk ya pertanyaan berikutnya teman-teman. Sesungguhnya kira-kira siapa yang pegang kendali untuk membuka dan menutup ini tangan? Kira-kira yang rayu atau yang buka atau yang tutup? Yang rayu yang tangan
Yang depan ya. Oke. Berarti apa yang bisa kita dapat dari sini, teman-teman? Yang bisa kita dapat dari sini adalah semua yang terjadi itu didasari atas pilihan kita sendiri, bukan bergantung pada orang lain. Jadi kalau ada apa dengan kita punya diri sendiri, jangan mengaku itu kalau ada yang lain beda. Ya, tetapi Ya. oke, jadi keputusan terakhir kembali kepada diri kita. Jadi apa namanya, ilustrasi ini menjadi contoh dari yang namanya teori kontrol, teman-teman. Teori pilihan ya, teman-teman. Ini teori kontrol atau teori pilihan. Nah di sini teman-teman, di sini ada si Ahli William Blazer di sini menyatakan bahwa perilaku seorang manusia adalah buah dari pilihan yang dibuat oleh manusia sendiri. Jadi tidak bergantung pada orang lain. Ya, oke. Jadi pokok dari teori kontrol teman-teman ini satu-satunya orang yang perilakunya dapat kita kendalikan dalam diri kita sendiri. Ini tentang teori kontrol atau teori pilihan. Kalau berikut yang bisa orang lain berikan kepada kita adalah informasi. Informasi yang tadi berupa rujukan, rayuan, paksaan, dan seterusnya teman-teman. Jadi itu yang kedua. Nah ini yang ketiga, masalah psikologis yang pertama ini masalah relasi dan hubungan. Jadi semua masalah-masalah yang terjadi kita galau dan seterusnya ini itu semua akarnya masalah relasi. Bagaimana ya? Begitu kok ya? Oke. Oke. Ini lalu yang berikutnya, apa yang terjadi di masa lalu berkaitan dengan keadaan kita sekarang. Tetapi kita hanya dapat memenuhi kebutuhan dasar saat ini dan berencana terus mengejar pemenuhannya di masa depan. Jadi kita masa lalu ini adalah buah dari keputusan-keputusan kita di masa lalu. Kita masa ini adalah buah dari keputusan-keputusan kita di masa lalu. Pilihan-pilihan kita di masa lalu, bukan karena orang lainnya. Oke, lalu yang berikutnya, setiap perilaku adalah buah dari pilihan. Kita memiliki kontrol langsung atas tindakan dan pemikiran kita. Sampai sini tertangkap kok? Oke. Lalu yang berikut, karena setiap perilaku ada dalam kendali kita sendiri, maka kita perlu fokus dengan apa yang dapat dilakukan, ya, untuk mengambil kendali atas perilaku dalam keadaan, bukan berperilaku sebagai korban dari suatu keadaan. Artinya begini teman-teman, semua yang terjadi dari dalam diri kita ini kan buah dari pilihan-pilihan kita. Bukan, oh ini karena kalori makanya beta begini, oh ini karena ibu ira makanya beta begini. Jadi semua dasarnya adalah pilihan-pilihan kita. Oke, sampai sini bisa kita tangkap kok teman-teman. Nah selama ini teman-teman ada banyak miskonsepsi atau salah kata terhadap teori kontrol teman-teman, makna kontrol. Terkait terutama tentang keberadaan kita dalam lingkungan pendidikan. Oh ya, saya lupa satu, bahwa dalam poin-poin ini teman-teman, kalau saya kaitkan dengan keadaan kita, guru-guru dalam keadaan kita di kelas, ini berarti bahwa dalam teori kontrol ini menyatakan bahwa setiap kita punya kendali atas diri kita, termasuk juga anak-anak. Dalam teori kontrol ini menyatakan bahwa kita ini sebagai manusia merdeka punya kebebasan untuk menentukan pilihan, termasuk anak-anak. Jadi kita tidak bisa memaksakan seorang anak bilang harus ikut ini. Yang kita lakukan hanya memberi informasi, hanya bisa
seperti tadi lah, bisa merayu, berbujur dan seterusnya. Jadi kalau anak-anak ikut kita, itu berarti anak-anak sedang membiarkan dirinya memilih untuk dikontrol, memilih untuk dikontrol. Nah, begitu. Bukan kita yang memaksa anak untuk mengikuti, tapi pada saat yang sama anak-anak sedang memilih untuk membiarkan dirinya dikendalikan oleh orang lain. Nah itu konteksnya. Dalam kaitan dengan keberadaan kita sebagai seorang pendidik. Lalu yang berikut, ini ada mispersepsi yang tadi sudah saya sampaikan bahwa ada ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Nah ini selama ini kita punya pandangan seperti itu ya, tentang teori kontrol murid. Karena cek pada dasarnya kita ini tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau itu murid memilih untuk tidak melakukannya. Nah ini, walaupun tampaknya kita guru ini sedang memang murid, hal yang demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Lalu saat itu bentuk kontrol dari guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Jadi apa ya, kembali lagi saya tegaskan bahwa ketika murid mengikuti kehendak kita adalah semata-mata karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol dalam rangka memenuhi dia punya kebutuhan dasar. Oke, ini ilusi yang pertama teman-teman. Ilusi yang berikut bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif ini berkebujukan adalah bentuk-bentuk dari kontrol teman-teman. Segala macam usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku adalah usaha untuk kita mengontrol murid tersebut. Nah, dalam jangka waktu tertentu kalau kita melakukan usaha-usaha untuk mengontrol murid tersebut, kemungkinan murid akan menyadari bahwa kita ini sedang berusaha untuk kontrol dia. Lalu bisa saja dia akan mencoba untuk menolak tidak menunjukkan, dan di sisi lain misalnya murid menjadi bergantung pada pendapat sang guru. Nah ini apa, kita kadang-kadang punya pemahaman bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, tapi itu semata-mata karena itu bentuk-bentuk dari usaha untuk kita mengontrol murid, padahal murid ini punya kontrolnya atas dirinya sendiri. Lalu miskonsepsi yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menyuarakan karakter. Ini kita biasa lakukan dalam pembelajaran kita teman-teman. Kita bisa pikir bahwa kritik terhadap anak-anak bisa menguatkan anak-anak punya karakter. Bisa kita menggunakan kritik untuk membuat anak-anak itu merasa bersalah, sehingga pada akhirnya anak-anak itu menjadi seseorang yang punya identitas gagal teman-teman. Dari sini mereka juga belajar bahwa mereka merasa buruk terhadap diri mereka teman-teman, sehingga kadang-kadang mereka susah untuk mengembangkan diri mereka. Mereka mengembangkan diri sebagai murid yang gagal teman-teman. Jadi itu miskonsepsi yang ketiga. Miskonsepsi yang keempat adalah ilusi bahwa kita orang dewasa punya hak untuk memaksa. Nah ini kita sering lakukan, termasuk saya yang ngomong ini. Karena kita lihat anak-anak, oh ini umurnya di bawah kita, jadi kita bisa memaksa dia untuk melakukan tindakan-tindakan ini. Oh, lu harus begini, lu harus begini, lu harus begini, lu harus begini. Ini ilusi-ilusi terhadap teori kontrol. Syukur saat itu anak-anak mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Tetapi kalau anak-anak tidak mau membiarkan dirinya dikontrol, nah itu kan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ini tidak efektif teman-teman.
itu tentang miskonsepsi teori kontrol. Nah, miskonsepsi ini bagian dari teori stimulus dan respon, teman-teman. Kita orang-orang pendidikan, kalau kita belajar tentang filsafat pendidikan, ada yang namanya teori behaviorisme. Di dalam teori behaviorisme itu, teman-teman, ada yang namanya teori stimulus dan respon. Ada stimulus, baru kita merespon terhadap stimulus begitu. Jadi stimulus yang misalnya tadi Pak Adi berikan berupa elusa dan lain-lain. Nah, responnya yang lainnya bukan adanya. Nah itu. Tetapi ini keliru ya teman-teman. Bukan berarti bahwa teori tentang stimulus respon ini salah sebetulnya. Tapi yang mesti kita pahami bahwa ini jauh dari prinsip anak yang merdeka, teori pilihan itu. Yang berikutnya teman-teman, ini ada perbandingan terhadap teori stimulus respon dengan teori kontrol tentang pandangan terhadap dunia. Ini yang pertama dalam teori stimulus respon menyatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita semua sama. Sedangkan di teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita ini berbeda. Nah, kira-kira bagaimana? Apakah kebutuhan kita sama atau berbeda? Pastinya beda. Ibu Ira mungkin suka warna biru, kita juga suka warna biru, tapi Ibu Ira kan dalam hal yang spesifik. Ibu Ira mungkin suka yang biru navy, kita suka yang biru langit. Itu kan sama-sama biru, tapi dalam hal yang spesifik kita kan punya kebutuhan yang berbeda. Lalu semua orang melihat yang sama. Ini tentang teori stimulus respon. Sedangkan teori kontrol, setiap orang punya gambaran yang berbeda. Nah, masalahnya, contohnya teman-teman bisa lihat di botol aqua dari depan. Yang dilihat Ibu Ros dari sana mungkin tulisan A. Yang dilihat Ibu ini dari sana tulisan T. Sedangkan saya tidak lihat apa-apa. Ini artinya dalam suatu hal, setiap orang punya pandangan yang berbeda. Kita tidak bisa menggeneralisir bahwa ini botol aqua semua. Kan kita bisa lihat dari sisi depan ini. Jadi itu tentang teori kontrol. Lalu yang berikut, kita mencoba mengubah orang lain agar pandangan kita sama dengan kita. Itu yang teori stimulus respon. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami orang lain, memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi dalam teori kontrol ini kita mencoba untuk menyelami apa yang ada dalam pikiran orang lain, dalam pandangan orang lain. Bukan kita berusaha untuk harus sama seperti saya pandangan. Ini tentang teori kontrol dan stimulus respon. Lalu dalam teori stimulus respon, setiap perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi anak kalau berbohong, ini salah nih, dosa boleh berbohong, ini salah, tidak sesuai dengan hukum agama, aturan sekolah dan lain-lain. Tetapi kalau kita lihat dari sisi teori kontrol, maka setiap perilaku memiliki tujuan. Kenapa dia bisa? Kita mesti telah dia. Kenapa dia bisa bohong? Oh, mungkin dia bohong karena dia mungkin tidak punya uang sehingga dia harus berbohong. Nah itu sisi-sisi humanisnya yang nampak teman-teman. Lalu di sini orang lain bisa mengontrol saya. Ini hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ini tadi sudah saya jelaskan. Saya bisa mengontrol orang lain, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ini sudah saya jelaskan. Pemaksaan ada saat bujukan gagal. Lalu di sini untuk teori konsensus, etis kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan tidak maksudnya konsensus ini kesepakatan. Jadi kalau orang
subuh-subuh bahwa semua, maka sudah paksa dengan kekerasan dan lain-lain. Sedangkan kalau teori kontrol, kita ini mesti berkolaborasi dan kita sepakat bersama untuk mencapai kesepakatan bersama, sehingga tidak ada yang namanya kekerasan dan lain-lain. Lalu yang terakhir, untuk teori stimulus respon ini dia menyatakan bahwa ada berpikir menang atau kalah. Oke, pendapat yang menang benar dan pandangan yang salah. Itu teori stimulus respon. Sedangkan teori kontrol, kira-kira apa yang lebih dari teman-teman punya pandangan yang bisa dicapai? Kira-kira pandangan beda yang cocok untuk kita sama-sama pakai apa? Itu teori kontrol. Jadi pada ini semua sama-sama puas. Tidak ada yang merasa kita kurang dihargai pendapat. Ini dia lebih pendapat lebih dihargai. Tidak ada seperti itu. Nah ini teman-teman. Nah ini kalau kita mau analogikan terkait dengan teori stimulus respon dengan teori kontrol ini, kita sebagai terutama yang Kristen, kita pasti lihat di Kejadian 3 ini ayat 1 tentang Hawa digoda oleh ular. Ya. Nah, saat Hawa digoda oleh ular, teman-teman, saat Hawa digoda oleh ular, teman-teman, ayatnya apa teman-teman? Saat Tuhan datang tanya, Hawa bilang, itu ular yang kasih saya makan itu buah. Ya toh? Lalu yang berikutnya, saat ini ada makan juga ini buah, ada bilang ini Hawa yang kasih saya makan ini buah. Jadi saling menyalahkan begitu. Artinya ada yang jadi stimulus untuk makan ini buah ini, ajakanlah si ular ini untuk Hawa makan ini buah. Sedangkan yang jadi stimulan untuk ada makan buahnya Hawa ini. Sehingga pada akhirnya mereka makan. Itu teori stimulus respon. Sedangkan kalau teori kontrol, yang mengizinkan Hawa makan buah ini saat ular khawatir, siapa yang mengizinkan dia makan buah? Kan dia punya diri sendiri toh. Siapa yang suruh Adam makan itu buah? Adam sendiri. Artinya yang bisa mengontrol perilaku mereka sendiri. Tapi apa teman-teman? Saling memperserahkan. Nah itu analogi dari teori kontrol dan teori stimulus respon. Sampai sini bisa ikut ya. Oke. Yang berikutnya yang perlu kita pahami, mohon izin kita minum air dulu. Ini saya suara. Jangan sampai di Natal ada konsumsi air kok. Oke, teman-teman, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, yang bisa kita lakukan adalah melalui penerapan disiplin positif. Nah, kita perlu memahami apa makna disiplin itu. Nah, selama ini kita menghubungkan kata disiplin dengan tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Itu benar. Lalu kata disiplin juga dihubungkan dengan hukuman. Padahal sebenarnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Justru itu salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi disiplin beda dengan hukuman. Misalnya ibu Novel bilang saya mau mendisiplinkan ibu anak push up 30 kali, ya itu beda disiplin dengan hukuman, itu beda konteksnya. Disiplin itu langkah-langkah yang perlu kita lakukan agar anak mengalami perubahan. Ya kalau bisa jangan melalui pemaksaan atau kekerasan.
Justru itu yang paling terakhir sudah. Lalu yang berikut dalam kita punya budaya, makna disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sehingga pada akhirnya kata disiplin cenderung dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Ini yang tadi saya sudah jelaskan teman-teman. Jadi kita mau supaya anak patuh ke orang potong harus tindak dia, kasih push up dan seterusnya. Nah ini makna yang sesungguhnya keliru teman-teman. Nah, kita perlu tahu juga makna kata disiplin ini. Disiplin ini dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Lalu dari kata disiplin dari kata disiplin yang artinya murid atau pengikut. Lalu arti asli kata disiplin ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Ini filsuf-filsuf terkenal dulu. Lalu disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensi menuju potensinya menuju kepada sebuah tujuan yang mulia. Mulia sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah ini tentang konsep disiplin diri ya. Lalu terkait dengan disiplin positif, seorang yang memiliki disiplin diri berarti seorang yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena tindakannya didasarkan pada nilai-nilai kewajiban universal. Tadi yang saya sudah bilang bahwa nilai-nilai kewajiban universal itu adalah nilai-nilai yang diakui oleh semua agama, suku, ras dan seterusnya. Nah, sekarang teman-teman nilai-nilai kebajikan universal yang kita terapkan ini kan sekarang ada pada apa? Profil pelajar Pancasila. Itu nilai-nilai kebijakan universal yang kita mau tuju melalui penerapan disiplin positif. Nah itu ada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, lalu mandiri, bernalar etis, berkeringat global, bergotong royong dan kreatif. Nah itu nilai-nilai kebijakan universal yang sedang diterapkan pemerintah melalui IKN. Lalu apa makna disiplin positif? Nah ini ada semacam program yang dirancang untuk mengajarkan anak untuk bertanggung jawab serta hormat pada anggota dari komunitas mereka. Jadi programnya disiplin positif adalah program sehingga anak-anak ini hormat pada diri sendiri, bukan karena aturan tadi, tapi karena diri sendiri maupun hormat pada anggota komunitas, bukan karena dipaksa ya teman-teman. Lalu teman-teman, ini ada dari buku Positif Disiplin dari James dan kawan-kawan mengatakan bahwa disiplin positif mengajarkan keterampilan sosial dan kehidupan yang penting bagi anak-anak dan orang dewasa, termasuk orang tua, guru, pendidik dan lain-lainnya. Nah ini konsep disiplin positif. Ini untuk mengajarkan keterampilan sosial. Lalu berikutnya teman-teman tentang disiplin positif ini teman-teman ada kemerdekaan, setelah kebebasan, namun ada batasan. Tadi kan kita bilang bahwa disiplin itu beda dengan hukuman, bukan berarti bahwa di situ bebas, tapi ada batasan-batasan tertentu. Memang bebas tapi ada batasan-batasan tertentu. Oke, ini kita ada buat tabel tentang konsep disiplin positif. Jadi disiplin positif itu bukan permisifnya. Artinya gini teman-teman, ketika kita di rumah ada orang tua yang didik kita tuh dengan memperbolehkan anak-anak tuh, lu bikin semuanya lu. Anak mereka yang ini orang tua ikut, bukan seperti itu disiplin positifnya. Tapi
ini menjadi solusi dalam jangka panjang untuk membangun disiplin dalam diri anak. Lalu seperti yang tadi saya bilang, bukan membiarkan anak untuk melakukan apa saja. Lalu bukan juga tentang tidak ada aturan, tidak ada paksaan, tidak ada harapan. Bukan juga restriksi spontan atau alternatif pengganti hukuman. Tapi yang dimaksud dengan disiplin positif adalah yang pertama ini solusi jangka panjang untuk membangun disiplin, komunikasi terhadap harapan, aturan dan batasan. Lalu ada hubungan saling menguntungkan antara pengasuh dengan anak, kita pengasuh teman-teman, dan menghargai kondisi anak. Lalu dalam disiplin positif juga mengajarkan anak keterampilan sepanjang hayat, belajar sepanjang hayat teman-teman. Lalu meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri anak untuk menghadapi tantangan. Lalu yang terakhir ada keramahan dan empati, HAM, dan kesopanan. Ini tentang disiplin positif. Nah, ini ada dalam pengembangan disiplin positif, ada ini di sekolah ini teman-teman. Dalam pengembangan disiplin positif di sekolah kita harus saling menghormati antara siswa dengan guru, guru dengan siswa dan sebaliknya. Jadi kita seperti yang tadi Bapak PP cerita soal penerapan disiplin positif di SMA Negeri 2 waktu desa, soal menawarkan jam berapa datang tepat waktu. Nah, di situ anak-anak ditanya semua kira-kira jam yang tepat apa. Sekolah menawarkan jam 17, tapi anak-anak kasih kesempatan jam 7:30. Nah, di situ artinya apa? Anak-anak diberi kebebasan hak untuk menyampaikan pandangannya. Di sini kita menghormati kemerdekaan anak dalam membuat pilihan dan keputusan. Lalu mengidentifikasi motif di balik perilaku dan tindakan. Jadi kita tidak serta-merta mengatakan bahwa tindakan ini salah, tapi kita harus telah dulu. Kira-kira dia datang terlambat karena apa? Jangan sampai dia datang terlambat karena banjir. Nah, karena terlambat karena banjir, kita langsung hukum dia, usaha dan seterusnya. Nah, itu sesuatu yang keliru ya. Jadi kita harus telusuri dulu. Kira-kira dia terlambat karena apa? Lalu ada komunikasi yang efektif, saling berkomunikasi. Lalu berikut bersifat mengajarkan, bukan bersifat permisif yang tadi saya bilang, dan juga bersifat menghukum. Lalu fokus pada solusi, bukan pada hukuman. Lalu memberikan dorongan. Jadi bukan bikin anak untuk makan puji ya teman-teman. Itu konsep disiplin positif. Nah, ini teman-teman terkait pandangan Kiai Diotor ini teman-teman, dia pernah menyatakan bahwa di mana rekan-rekan di situ ada disiplinnya. Sungguh disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cukup cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang ada dalam suasana merdeka. Jadi di sini Kiai Diotor mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan teman-teman, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri teman-teman, sehingga anak-anak itu memiliki motivasi internal, bukan memiliki motivasi dari luar. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan orang lain untuk mendisiplinkan kita. Ini atas izin diri kita ya. Sehingga pada akhirnya dengan bantuan orang lain kita menjadi lebih disiplin. Oke, ini semua kayaknya pegang-pegang semua ya. Mas Oke, emang ini materi berat-berat.
waktu perkenalan, waktu kita ikuti juga memang wah ini betul berat, tapi memang tanggung jawab kita sebagai guru untuk direcoki dengan hal-hal seperti ini, karena bagaimana kita mendisiplinkan diri sendiri kalau kita belum disiplin sebenarnya sebagai guru. Kita mendisiplinkan anak tapi kita belum disiplin, sehingga waktu kami ikut pelatihan itu teman-teman, wah ini ada bosan, ada mengantuk dan seterusnya. Kadang-kadang kita kasih mati kamera karena saking ngantuk, tapi karena apa namanya, ini kalau saya tidak ikuti, ini kan saya pikir materi penting bagi saya. Kalau saya tidak ikuti, saya mau bagikan kemana ke anak-anak. Jadi saya harus ikuti dengan seksama supaya hal-hal itu bisa saya bagikan ke anak-anak. Jadi itu bagian dari cara kita untuk mendisiplinkan diri kita. Berikutnya teman-teman, nah ini tadi kan kita sudah bilang bahwa untuk mendisiplinkan diri atau membentuk suatu kedisiplinan harus cari motivasinya dari dalam. Nah, sekarang kita mau tinjau motivasi setiap orang berperilaku itu apa. Jangan sampai kita disiplin ini didasari atas beberapa hal yang nanti saya akan tunjukkan di sini. Nah, orang melakukan suatu tindakan itu sering untuk menghindari ketidaknyamanan. Misalnya, contoh, saya datang lebih pagi karena takut dimarahi oleh pimpinan. Itu salah satu cara orang bertindak melakukan sesuatu supaya menghindari apa namanya, ketidaknyamanan atau hukuman. Ya karena takut dapat teguh dari atasan, pimpinan dari atasan, maka lebih baik saya jangan terlambat. Itu motivasi paling rendah sudah. Di sini motivasi di sini ini motivasi yang paling rendah dari perilaku manusia. Biasanya orang yang memiliki motivasi ini cenderung berperilaku untuk menghindari hukuman, ketidaknyamanan, akan bertanya, kira-kira apa yang terjadi pada diri saya kalau dia bisa melakukan itu. Kalau kita sedang tepat waktu, kira-kira yang jadi pada diri ini apa? Nah itu. Sehingga kuncinya ketika orang melakukan sesuatu karena untuk menghindari ketidaknyamanan ini, itu semata-mata untuk menghindari masalah di kemudian hari. Jadi daripada marah-marah tersebut terus lebih baik saya akan tepat waktu. Ini semata-mata untuk menghindari masalah. Lalu yang kedua teman-teman, orang yang termotivasi melakukan sesuatu itu karena ada imbalan atau penghargaan. Nah, imbalan atau penghargaan di sini ketika orang bikin sesuatu, dia akan bertanya, kita dapat apa dari itu? Nah, kira-kira kita dapat untung apa dari kita buat itu? Kalau kita dapat terlambat, datang tepat waktu, kita dapat untung apa? Untungnya kita dapat puji dari atasan dan seterusnya. Ini motivasinya hanya untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Jadi semacam sokongan untuk diri sendiri begitu. Sehingga mereka kalau bikin sesuatu, lihat dulu, ini kita dapat apa? Kira-kira dapat pengakuan, hadiah, atau dapat imbalan dan seterusnya. Jadi kedua motivasi jenis ini teman-teman, ini motivasi yang berasal dari luar diri manusia. Istilahnya motivasi yang eksternal teman-teman. Sedangkan yang terakhir ini motivasi orang berperilaku itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan kita. Maksudnya begini teman-teman, apa yang saya akan dapati kalau saya melakukan itu sendiri, kira-kira itu baik bagi diri saya atau tidak?
kalau saya anggap itu baik, lakukan. Nah, kalau saya datang terlambat, itu baik bagi saya untuk supaya menjadi contoh yang baik bagi siswa-siswa. Nah, itu istilahnya motivasi dari dalam. Lalu motivasi dari sini teman-teman, ini menjadi dasar untuk pembentukan disiplin positif di sekolah. Jadi kita harus apa istilahnya, untuk pembentukan disiplin yang paling kuat itu harus didasarkan pada motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Sama kayak kita ke gereja teman-teman. Nah, kita di gereja, oh ya, ternyata kita harus bersyukur kepada Tuhan karena memang kita tahu bahwa kita harus bersyukur bukan karena kalau orang tua suruh ke gereja itu baru motivasi dari luar, tapi kalau kita menyadari sepenuhnya bahwa kita ini orang yang harus bersyukur kepada Tuhan dan kita ke gereja sebagai ungkapan syukur, berarti itu contoh motivasi yang datang dari dalam diri kita sendiri. Sampai sini teman-teman, bisa ikut kita teman-teman? Bisa. Oke, ini materi berat-berat, jadi tetap kita harapannya kita ikuti dengan setia. Oke, yang berikutnya tentang keyakinan kelas teman-teman. Oke, kita ada pertanyaan Pak Faris. Penyadu. Nah ini pertanyaan pertama untuk penyadu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm dalam mengendarai motor, atau kenapa punya pakai helm saat menggunakan memakai helm saat mengendarai sepeda motor? Kira-kira kemana? Alasan yang pertama adalah untuk menghindari apabila terjadi kecelakaan, maka salah satu anggota tubuh kita itu yang paling fatal itu kepala. Oke, berarti intinya supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, no? Intinya adalah teman-teman, kalau yang lain semua sama, no? Atau karena takut polisi? Ya, kemungkinan saat kita menjawab adalah ini untuk keselamatan ya. Kita pakainya dari ini untuk keselamatan bersama. Bukan karena takut dengan tilang keluar uang 250.000, itu urusan kedua. Ini masalah nyawa ya teman-teman. Nah, ini pertanyaan kedua untuk Bapak Joker ini. Nah ini saat COVID-19 kemarin teman-teman, Bapak Joker, itu ada peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan. Itu kira-kira tujuannya apa? Supaya apa? Bapak Joker. Ya, itu yang pertama, kita harus ikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini kesehatan. Kita harus jaga kesehatan juga. Oke, Keselamatan. oke. Berarti kemungkinan jawabannya untuk kesehatan atau keselamatan. Jadi kita pakai masker tujuannya bukan bayar denda, tapi untuk menjaga kita punya kesehatan atau keselamatan betul. Bersyukur kita tidak sampai di Papua ya teman-teman. Oke, teman-teman, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut sebagai keyakinan. Yaitu nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat bebas dari latar belakang apapun, baik suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi nilai-nilai yang ada yang kita sudah ini itu sesuatu yang kita yakini begitu teman-teman, karena kita meyakini ada
hal-hal yang penting bagi kita punya diri, yaitu keselamatan dan kesehatan tadi. Teman-teman, terkait dengan keyakinan ini, teman-teman, nilai-nilai kebajikan ini menekankan bahwa keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam motivasi internal tadi. Seseorang akan lebih tergerak bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada mengikuti peraturan tertulis atau dan tanpa makna. Jadi kalau orang punya keyakinan sama seperti agama itu, teman-teman. Kalau kita meyakini suatu kepercayaan itu tanpa dipaksa pun kita melakukan itu, ketimbang ada aturan bahwa tiap hari Minggu harus ke tiap hari Jumat harus ke masjid dan seterusnya. Hal yang sama pun terjadi pada teman-teman. Mereka itu perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya dari peraturan-peraturan yang diberikan. Apakah nilai-nilai kebajikan ada di balik peraturan-peraturan tersebut, teman-teman? Lalu apakah tujuan utamanya dari aturan-aturan itu, dan menjadi tidak, sehingga pada akhirnya anak itu jangan sampai menjadi tidak tertarik dan takut dan hanya sekedar untuk mengikuti peraturan-peraturan tanpa memiliki yang namanya keyakinan, teman-teman. Oke, ini tentang keyakinan, teman-teman. Ini proses pendidikan keyakinan, terutama dalam kita punya komunitas di sekolah atau dalam lingkup kelas. Nah, ini keyakinan, teman-teman, bersifat abstrak. Nah, kalau yang lebih konkret itu peraturan biasanya lebih rinci dan lebih konkret. Jadi keyakinan masih abstrak, menghargai misalnya, itu sesuatu yang abstrak, ya. Keyakinan ini berupa pernyataan-pernyataan besar, pernyataan-pernyataan umum. Lalu pernyataan keyakinan yang jelas senantiasa dibuat dalam pernyataan positif. Isinya gini, jangan tiru ya saat pembelajaran berlangsung. Itu pernyataan negatif, kata jangan itu. Lebih baik begini, hendaklah kita menjaga kelas supaya lebih tertib dan nyaman saat belajar. Itu beda ya, kata jangan dengan hendaknya. Jadi lebih bersifat ajakan begitu. Lalu keyakinan kelas ini hanya tidak terlalu banyak, jangan terlalu banyak. Sedikit saja tapi mudah untuk diingat oleh anak-anak kita. Lalu sebaiknya ini keyakinan kelas ini bisa diterapkan oleh kita punya anak-anak. Lalu dalam pembentukan keyakinan kelas, hendaknya semua ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas atau sekolah lewat curah pendapat. Bukan kita sebagai guru kita langsung otoriter dan buat harus begini, tapi kita harus dengar bagaimana pendapat dari siswa, pandangan dari siswa, seperti yang tadi dicontohkan oleh Bapak Julius tadi soal mengakomodir anak-anak punya keterlambatan tadi. Lalu kita harus tinjau kembali dari waktu ke waktu. Jangan sampai keyakinan yang kita buat ini tidak relevan dengan kondisi kita saat ini. Nah, ini kita ada contohkan beberapa contoh keyakinan kelas, teman-teman. Nah, ini berpakaian rapi di dalam dan di luar kelas sesuai tata tertib sekolah. Ini contoh keyakinan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Ini masih bersifat abstrak ya, teman-teman. Cara menjaga kebersihan itu ya dengan sapu, dengan pet. Lalu mengerjakan tugas tepat waktu. Kalau lebih konkretnya, besok jam sekian tepat harus ini. Lalu menghormati guru dan menghargai teman. Ini masih bersifat
abstrak teman-teman, menjaga ketertiban dan kenyamanan kelas. Kalau yang berikutnya AI dan lain-lainnya. Sampai sini teman-teman bisa buat teman-teman. Ini PR besar bagi kita supaya sepertinya kita butuh. Nanti kalau teman-teman kalau mudah-mudahan Mbak Indah, Indonesia, ya kita mudah-mudahan bisa menyusun supaya kita dulu bersama lebih enak ya. Kita sama-sama bergerak untuk bikin keyakinan kelas, sama-sama teknisnya bagaimana baru kita susun sama-sama. Ini kita sama-sama berdoa ya Mbak Indah ya, kalau dan itu Rizky. Semangat. Dan juga teman-teman lain. Oke, sampai sini bisa tangkap apa teman-teman? Bisa. Oke, izin minum air dulu. Iya teman-teman sambil tunggu jam bos ya Iman ya. Oke, ini terkait kebutuhan dasar. Nah, dalam menerapkan budaya positif, teman-teman, tentu kita harus paham yang namanya kebutuhan dasar anak. Kita sebagai guru ini paham yang namanya kebutuhan dasar anak dan juga kebutuhan manusia. Kebutuhan dasarnya ada 5: kebutuhan bertahan hidup, kekuasaan, kasih sayang, dan rasa terima, kebebasan, dan kesenangan. Nah ini, kalau kebutuhan bertani itu maksudnya kebutuhan sana, papan, dan pangan, dan juga pendidikan, kesehatan, makanan, kesehatan, dan kenyamanan. Lalu, jadi jangan heran teman-teman kalau orang mencuri itu teman-teman itu dalam rangka teman-teman kebutuhan bertani teman-teman itu dalam konteks yang negatif. Lalu kita bekerja saat ini, orang ke sawah, tanam padi, itu dalam konteks untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam artian bertahan hidup. Lalu kebutuhan yang berikut adalah kebutuhan kekuasaan. Nah kebutuhan ini identik dengan kekuasaan teman-teman. Orang mau pasti punya kekuasaan, power, terampil, kebutuhan untuk berprestasi, diakui, didengar. Orang mau supaya dia punya harga diri terangkat. Ini setiap manusia ada teman-teman. Nah, buruknya teman-teman kalau kebutuhan kekuasaan ini tidak punya wadah untuk ditunjukkan, maka kebanyakan orang harus menunjukkan dari perilaku negatif. Jadi jangan heran kalau anak-anak itu berpukul dalam artian tawuran itu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan kekuasaannya teman-teman. Termasuk diri kita juga. Kita sering mau supaya dihargai oleh orang. Siapapun itu mau dihargai oleh orang. Tetapi kalau level itu bahaya, teman-teman. Atau bagaimana teman-teman? Oke, yang berikut kebutuhan akan kasih sayang. Ini semua orang mau diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, dan menjadi bagian dari satu kelompok, dikasih dan mengasihi. Jadi semua orang butuh perhatian ya. Jadi kalau orang yang memakai saya itu dia akan cari perhatian di mana-mana atau ke mana ada mesin. Oke, itu terkait dengan kebutuhan kasih saya. Makanya kita sebagai orang guru perlu lihat karena anak-anak ada yang suka cari perhatian ini karena ini kurang perhatian ini untuk mengakomodir ini kebutuhan kasih sayang. Lalu kebutuhan yang berikutnya ini teman-teman kebutuhan kebebasan. Maksudnya begini teman-teman, kebutuhan untuk membuat pilihan. Sama kayak gini, beta punya nona orang rote misalnya,
Tapi Bapak bilang, jangan mau dia orang membeli mahal-mahal. Nah, itu artinya contoh ya. Contoh, itu artinya orang tua sudah menyikapi kebutuhan akan kebebasan. Nah itu apa kebutuhan dasar manusia. Nah demikian juga pada anak teman-teman. Anak harus diberi kebebasan untuk memilih. Lalu kebutuhan berikutnya kebutuhan kesenangan. Kebutuhan ini untuk mencari kesenangan, humor, bermain, bersama-senang, bergembira dan antusiasme dan tertawa. Ya, saya tahu bahwa di SMA di Darussalam ini kebutuhan kesenangan ini biasa diakomodir dengan selfie, foto-foto. Itu biar kali waktu dan tetap harus postingan harus apa namanya naik ya di Facebook dan di story yang sampai ada ibu juga hobi TikTok di sini. Ya itu bagian dari kebutuhan kesenangan. Kan bapak-bapak nanti semua jalan-jalan sampai Atambua sampai mana? Teluk-teluk sampai musuh diikut ya. Oke. Jadi teman-teman, setiap orang itu pasti punya apa namanya usaha untuk memenuhi dia punya kebutuhan. Bila usahanya mereka itu tidak terpenuhi, maka kemungkinan besar mereka akan melanggar yang namanya peraturan dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai. Nah, seorang murid tidak begitu berhasil secara akademik mungkin karena kebutuhan akan dikuasai di sekolah tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dia mungkin akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan dikuasaannya dengan mencoba mengatur orang di lapangan bermain atau bahkan menyakiti teman-teman mereka. Nah, ini tadi saya sudah ungkapkan ya. Lalu teman-teman sebagai guru kita dapat melibatkan yang tadi anak yang tadi itu kebutuhan kesehatan kurang itu melibatkan anak-anak itu dalam memberikan kesempatan kepada anak-anak itu untuk berani tampil di depan sehingga dia bisa menunjukkan dia punya kompetensi, menunjukkan dia punya harga diri dan seterusnya. Oke, teman-teman sampai sini bisa tangkap kok. Nah, 5 kebutuhan dasar ini dipakai dapat kita gunakan dengan pemahamannya kita gunakan untuk menerapkan budaya positif di sekolah teman-teman. Yang berikutnya adalah posisi kontrol. Nah, posisi kontrol ini artinya bagaimana ketika kita melakukan tugas kita ada di posisi yang mana. Ini bisa kita bertindak sebagai penghukum, bisa kita bertindak sebagai pembuat merasa bersalah, bisa bertindak sebagai pemana, bisa bertindak sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, dia punya ciri-ciri untuk masing-masing posisi kontrol ini seperti ini teman-teman. Yang pertama ini posisi kontrol sebagai penghukum. Nah ini posisi kontrol guru sebagai seorang penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik dan verbal. Orang-orang dengan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan alat atau sistem yang dapat menekan murid lebih dalam lagi. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa cara agar pembelajaran berhasil adalah cara jadi. Nah, ini penghukum ini. Nah, ciri-ciri posisi kontrol sebagai penghukum: nada suara tinggi, bahasa tubuhnya nampak kayak motor, jari menunduk dan menangis. Biasanya itu ada atau ada.
Tidak ada ini SMA 2 ya. Tidak ada suka nanti suka melot ya. Yang suka main hati ya. Biasanya kalau dengan posisi berhukum ini dia akan bilang seperti kebanyakan patuhi penyatuan atau awas. Kata awas ini bahaya. Yang berikut dia bisa bilang begini, lu selalu saja salah terus. Nah, ini kamu selalu saja salah, selalu saja salah. Lalu berikut selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini contoh-contoh ya. Ini kalau berhukum ini seperti ini. Oke, next. Ini pembuat merasa bersalah. Ini posisi seperti ini biasa guru bersifat suara lembut. Dia akan membuat merasa bersalah dengan keinginan sehingga orang lain menyaman bersalah pada diri. Siapa itu? Oke, ini ciri-cirinya. Nada suaranya selalu halus, sedih. Bahasa tubuhnya meratap lesu pada anak. Siapa di sini? Oke, ini berdua ya. Tentu yang Sangat tertentu ya ini. Oke, ini yang masuk ini. Ibu kecewa sekali dengan kamu. Ini siapa ya? Sana tuh siapa? Yang berikutnya, berapa kali Bapak harus bilang sama kamu? Menurutnya, bikin nyaman, anak-anak punya hati sampai nyaman ya. Ini kemana? Kalau orang tua tahu, lu simpan begini, ini kira-kira kemana? itu banyak koneksi. Semua Oke, ini ciri-ciri dibuat merasa bersalah. Lalu berikut sebagai teman. Nah ini guru pada ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya untuk mengontrol murid dengan persuasi. Bisa negatif, bisa positif. Nah, ini positifnya bisa terjalin hubungan yang dekat antara guru dengan murid. Tetapi dengan posisi ini guru sering menggunakan humor, hubungan yang baik untuk mempengaruhi seseorang. Nah, ciri-ciri positif seperti ini ada suaranya ramah, akrab, suka bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, lalu dia punya mata dan senyum kelihatan lucu. Siapa itu? Oke, biasanya guru yang berkontrol ini akan berkata, ayolah, mantu sudah jadi bapak sudah jadi saya. Oke, lu sudah ingat kau bapak bantuan selama ini, lu sudah ingat kau yang sudah sebelumnya kan? Kenapa? Oke, kadang-kadang dengan posisi sebagai teman sudah sama apa nanti baru ibu yang kasih selesaikan punya masalah. Nah, ini teman-teman semua ada positif ada negatifnya, tapi dalam posisi tertentu karena saking akrabnya kita dengan siswa sehingga siswa tidak respect dengan kita, itu kekurangannya. Tapi kalau sisi positifnya kita dengan mudah untuk mengajak anak untuk lebih dekat dengan anak. Lalu terakhir teman-teman berikutnya ini pemantau. Pemantau ini berarti mengawasi, Pak pengawas ini. Pada saat mengawasi kita bakal mendapat seorang orang yang kita awasi. Nah,
Posisi pemantau ini dia lebih berpatokan pada peraturan dan konsekuensi. Dia memisahkan hubungan pribadi dengan murid dan intinya dia dari sanksi dan konsekuensi aturan tertib bagi orang serba peraturan. Ini orang positif juga, bisa positif bisa negatif, tapi ini orang yang posisi kontrol ini biasanya ada kata-kata lalu terlalu formal, terlalu kaku dari keadaan. Aturan ya aturan. Guru dengan posisi kontrol ini biasanya berkata, kira-kira peraturan di sekolah ini apa ya? Ini peraturan di sekolah ini, itu buat apa? Nah ini. Kalau berikutnya, tahu maksudnya dengan konsekuensinya. Dalam konteks tertentu, ya ini bisa baik, tapi dalam konteks tertentu ini terlalu kaku dengan aturan ini. Nah, posisi kontrol yang terakhir adalah posisi kontrol manajer. Maksud dari manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Menuntut murid akan menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer memiliki keterampilan sebagai posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, sewaktu-waktu dia bisa pakai posisi teman, sewaktu-waktu dia bisa pakai posisi pemantau, tergantung situasi yang diperlukan. Nah ini ciri posisi pemantau ini salah tertulis. Ini guru ini salah kesalahan teknis ya teman-teman. Guru dengan posisi kontrol manajer dia akan lebih menurut pada keyakinan keras. Teman-teman dia akan bertanya kira-kira apa yang kita yakini. Lalu yang berikutnya, kira-kira kamu yakin teman, kamu punya pandangan seperti apa? Jika kamu yakinnya, apakah kamu bersedia untuk berbagi? Seperti ini. Jika kamu berbagi ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk berbagi hal ini? Jadi ini lebih membuat orang menyadari dia punya kesalahan sendiri, bukan menjudge, tapi membuat orang mengarahkan orang untuk menilai kesalahan diri sendiri dan orang berubah atas kemauan sendiri. Nah ini tugas seorang manajer bukan mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing orang untuk mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompok itu, tapi membalikkan murid ke dalam kelompoknya sehingga menjadi lebih kuat. Jadi tidak menjadi teman-teman. Lalu dalam penerapan manajer ini, guru bisa saja kembali ke posisi teman atau pemantau, karena ada murid-murid tertentu yang belum mau diajak untuk berdiskusi atau diundang dalam diskusi. Diskusinya apa dan serta apa. Lalu tujuan lain dari pengetahuan di posisi kontrol teman-teman adalah kita sebagai guru ini mencapai posisi sebagai seorang manajer, di mana dalam posisi inilah murid akan menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas perilakunya dan sikapnya, dan pada akhirnya menciptakan lingkungan yang bersih, aman dan nyaman. Baik, teman, ini jawabannya jadi berat, tapi kita berarti apa namanya karakter kita mencoba memulai hal-hal yang baru. Nah teman-teman, saya cari sedikit terkait dengan posisi pengumum teman-teman. Nah ini dulu ada ini posisi pengumumnya. Jangan sampai bertanya ke
Dia itu dulu suka begitu, tapi ini jangan sampai terjadi pada ketua. Nah dulu waktu kita SD di gunung, ada satu ibu di SD, dia pindah dari Timor Leste. Nah teman-teman ngerti, teman-teman dari sana itu keras, waktu keras. Nah teman-teman, karena itu ibu itu keras, sampai tiap hari ini pukul anak ini, anak-anak kalau tidak mengerti langsung pok dan pok. Nah suatu kali karena sering membukunya ini, anak-anak ini kan diukur ini kan baru pindah. Di situ ada mes di situ, jadi dia tinggal di mes. Nah ini anak yang diukur ini tiap hari dalam di situ, dia orang rekam di situ. Karena permisi mah, apa namanya? Akam situ ada kampung sini ya. Permisi mah, kan di mes itu saya pakai tempat, jadi kita jadi berpakaian kadang-kadang di luar kita punya permisi pakaian, jangan kita cuma di luar. Saking dendamnya yang anak dengan ini, dia ambil dari anak ini, mesti. Pokoknya ada dari anak. Itu sebelum kaca ini bisa dimakan. Kalau orang bilang makan, makan itu sudah. Itu sebenarnya dia tergolong jenis Itu kalau mirip kayak di kacang polo, tapi dia lama. Tapi dia kulitnya itu ketika kalau memang ibu punya kenekatan yang berbeda dengan gosip-gosip di badan. Nah itu teman-teman, padahal yang anak ambil di belakang atau gosip-gosip di punya pakaian apa? Hanya ini kasihan, badan yang terbuka memerah semua selama 1 minggu. Nah ini karena saking sering hukum. Nah ini terkadang teman-teman kita ini adalah produk dididik dari masa lalu ya. Dididik dengan kekerasan itu memang kita harus rasain teman-teman. Tapi sekarang kita ini kan hidup di zaman berbeda, tapi mendidik di zaman yang berbeda. Maksudnya adalah zaman sekarang tidak ada lagi yang namanya kekerasan itu. Nah ini kadang-kadang kita berpikir ini dulu beta dapat hukum dari guru besok nanti anak yang beta aja kan ada pokok. Nah itu harus kita pelan-pelan berubah itu. Ini termasuk saya yang ngomong ini. Begitu punya kejek. Oke, itu contoh. Oke. Ini yang topik terakhir yang teman-teman. Nah ini teman-teman, apa ini teman-teman? Sini. Naik lagi. Ini tentang restitusi. Restitusi ini apa? Ini ada ahli Gosen, Dian Gosen namanya. Ini menyatakan bahwa restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif untuk mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Lalu manfaat dari restitusi ini teman-teman membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, memulihkan dirinya setelah berbuat salah,
kepercayaan. Melalui restitusi, ketika seorang murid berbuat salah, guru menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk melakukan evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Nah, ini tentang restitusi ya. Restitusi itu bukan hukuman, tapi proses pemulihan identitas diri siswa supaya mereka menemukan kembali diri mereka. Ketika mereka berbuat salah, mereka dibimbing bukan untuk dipisahkan dari anak-anak yang sudah berbuat salah, tapi mereka diarahkan untuk kembali kepada anak-anak yang sedang berbuat salah, tapi dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya seperti itu. Lalu 10 menit dari teman-teman selesai ya. Tinggal sampai. Oke, ini ada segitiga restitusi teman-teman. Ini ada 3 sisi teman-teman. Ada 3 sisi. Masing-masing punya maknanya. Sisi yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi ketika ada melakukan pelanggaran, yang pertama itu yang harus dilakukan adalah menstabilkan identitas. Nah, pada bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tak membuat dirinya merasa gagal. Nah, yang kita lakukan teman-teman saat anak berbuat kesalahan, yang dimaksud dengan menstabilkan identitas teman-teman, kita akan selalu bilang ke dia bahwa oke, kamu salah, tapi memang setiap orang tuh pasti pernah berbuat kesalahan, dan itu manusiawi. Yang kita katakan kepada dia itu seperti itu, tidak menjudge dia bahwa ini begini. Kita harus menstabilkan kepercayaan yang mengatakan bahwa setiap orang itu pasti pernah berbuat salah, dan itu manusiawi. Lalu kita bisa mengatakan bahwa kamu ini bukan satu-satunya orang yang membuat kesalahan tertentu. Pak Guru juga dulu pernah berbuat hal yang sama di sana. Lalu cara yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini maksudnya adalah setiap tindakan yang orang itu punya tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memenuhi kebutuhan dasar, memang kebutuhan dasar apa yang mendasari dalam sebuah tindakan, maka akan menemukan cara-cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Maksudnya begini teman-teman, ketika anak berbuat salah atau berbuat suatu pelanggaran, kita memvalidasi tindakan yang salah itu, kita tanyakan kepada dia, oh ya, katakan kepada dia, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu hal. Kita bisa katakan seperti itu. Lalu kira-kira daripada kamu pakai seperti ini, kira-kira ada yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Misalnya anak punya kebutuhan akan kekuasaan, caranya dengan cara lain. Nah, daripada dua cara lain, kira-kira ada cara lain yang bisa lu lakukan supaya lu bisa rubah tindakan kalau artinya kebutuhan itu terpenuhi. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan ini teman-teman, kita harus ingat pada teori kontrol, bahwa pada dasarnya teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1, maka dan tingkah laku yang salah telah diidentifikasi pada langkah 2, maka anak akan siap untuk menghubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah ini teman-teman,
ketika kita akan berbuat salah, ini tahapan yang pertama sudah, misteri identitas sudah, validasi tindakan yang salah sudah, menanyakan keyakinan itu bagaimana kita cek kembali, kita punya keyakinan keras. Nah, itu apa? Keyakinan keras apa yang kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, begitu. Itu tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi yang diharapkan akan menciptakan disiplin positif dalam diri anak. Ketika tercipta disiplin positif dalam diri anak, maka proses pembentukan budaya positif di lingkungan sekolah itu akan tercapai. Oke, dengan demikian cukup sampai di sini.